Bayangkan ini, 4 ekor kura-kura peliharaan biasa, seekor tikus, dan sebotol cairan kimia radioaktif tumpah berantakan di selokan gelap sebuah kota metropolis. Kedengarannya kayak premis yang sangat kacau ya. Benar kan? Maksud saya, kalau kita pakai logika dasar, ini tuh resep yang sangat sempurna untuk bikin film monster murahan kelas B. Iya, semacam konsep yang terdengar seperti lelucon absurd gitu. Tepat sekali. Tapi hari ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam untuk membedah sebuah argumen brilian dari retrospektif berjudul Shadows and Shells, yang kita ambil dari diskusi santai acara Ngobrol Film Action. Dan sumber itu membahas hal yang sangat menarik, bagaimana premis yang konyol ini bertransformasi. Ya, justru berevolusi menjadi salah satu potret paling jujur tentang persaudaraan, keluarga, dan pencarian jati diri. Seringkali kan karya pop kultur yang di luarnya terlihat paling tidak masuk akal itu justru yang paling berani mengeksplorasi tema-tema berat. Benar. Ini bukan sekedar nostalgia film action, tapi studi karakter yang brilian. Coba bayangkan, Anda memasukkan bahan-bahan acak ke dalam blender. Oke, blender kiasan ya. Ya, Anda masukkan kura-kura, tikus, cairan kimia bermutasi, dan seni bela diri mematikan. Secara logika, hasilnya pasti hancur berantakan. Pasti, sangat acak dan gak nyambung. Tapi pertanyaannya, kenapa racikan ini justru menghasilkan karya yang emosional dan hangat? Nah, mari kita mulai membedah momen di mana semuanya bermula, sang katalis mutasi. Zat mutagen itu sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Biasanya kan orang melihat zat mutagen ini cuma sebagai alat fiksi ilmiah biasa, semacam tombol start supaya ceritanya bisa jalan. Ya, sekedar plot device murahan gitu. Betul. Tapi kalau dipikirkan lagi, ini sebenarnya metafora yang cukup gelap tentang perubahan hidup yang dipaksakan. Coba Anda bayangkan sedang berada di dalam sebuah lift bersama beberapa orang asing. Oke, lift yang penuh orang yang tidak saling kenal. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi dahsyat. Kabel lift putus, dan Anda semua terjebak di ruang sempit itu selama berhari-hari dalam kondisi gelap gulita. Wah, itu skenario krisis yang luar biasa menakutkan ya. Sangat traumatis kan? Kalian yang tadinya tidak punya hubungan apa-apa, tiba-tiba dipaksa oleh keadaan itu untuk menjadi satu unit eksklusif hanya demi bertahan hidup. Yang menarik di sini adalah analogi lift jatuh itu sangat pas untuk menggambarkan konsep trauma bonding atau ikatan akibat trauma. Jadi mutasi ini merenggut kehidupan normal mereka ya? Benar, mereka dipaksa masuk ke fase krisis tanpa persiapan. Dan disinilah peran sang tikus mutan, Splinter, menjadi sangat krusial. Oh, sang figur otoritas. Tepat. Dalam skenario lift Anda tadi, Splinter ini ibarat satu-satunya sosok dewasa yang tetap tenang, dia menenangkan kepanikan, dan mulai membagi jatah air minum. Berarti dia yang menjaga kewarasan mereka di tengah krisis. Betul sekali. Bermutasi menjadi makhluk setengah manusia yang kebingungan dengan wujud fisik yang tiba-tiba aneh, itu kan sebuah krisis eksistensial. Iya, pasti membingungkan sekali secara mental. Splinter tidak membiarkan mereka tenggelam dalam kepanikan itu. Dia mengambil kejadian traumatis ini dan memberikannya arah serta disiplin. Tanpa Splinter, mereka hanya akan jadi anomali sains biasa. Tapi, tunggu sebentar, ini bagian yang sering bikin saya mikir. Kenapa harus bela diri mematikan seperti ninjutsu? Pertanyaan yang bagus. Maksud saya, kalau tujuannya cuma untuk menjaga kewarasan mental anak-anak mutan ini, Splinter kan bisa saja mengajari mereka meditasi, merajut, atau melukis gitu. Mengajarkan hal yang menenangkan ya. Ya, mengajari remaja labil cara menggunakan pedang katana dan nunchaku, itu rasanya malah kayak resep untuk menciptakan bencana baru. Nah, yang sering disalahpahami adalah apa arti ninjutsu bagi Splinter. Seni bela diri dalam konteks ini tuh bukan tentang mendistribusikan kekerasan. Terus tentang apa dong? Anda tiba-tiba punya tubuh yang jauh lebih besar, tenaga yang tidak terkontrol. Dan insting hewan yang bercampur dengan akal manusia. Tepat, Anda butuh penyaluran fokus yang luar biasa ekstrim. Ninjutsu memaksa pikiran dan tubuh mereka yang kacau itu untuk sinkron. Jadi ini lebih ke latihan fisik yang menguras energi? Betul. Tanpa rutinitas fisik yang keras, kode etik yang ketat, dan bimbingan moral sang guru, 4 makhluk ini bisa dengan mudah jadi liar dan destruktif. Latihan ninja itu semacam bingkai yang memberi identitas baru ya?
ketika identitas lama mereka hilang. Tepat, itu adalah jangkar moral mereka. Masuk akal, masuk akal. Karena mereka kan diisolasi dari dunia luar. Sebagai mutan, mereka cuma punya satu sama lain di bawah tanah. Kondisi ini secara alami membawa kita pada dinamika internal mereka. Dinamika 4 kepribadian yang berada di spektrum yang sangat berbeda. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita pakai kacamata modern sebentar. Anggaplah kita sedang membentuk sebuah tim startup. Atau, sebuah band musik. Oke, mari kita coba bayangkan. Kita rekrut 4 orang dengan karakter kura-kura ini. Kita punya Leonardo yang super gila kontrol dan selalu ikut buku aturan. Sang pemimpin kaku. Tris Rafael yang pemarah, sangat emosional, dan selalu ingin memberontak. Lalu Donatello, si jenius teknologi yang mungkin terlalu rasional dan dingin. Dan Michelangelo pastinya. Ya, yang kerjanya cuma bercanda, main skateboard, dan kayaknya nggak pernah menganggap situasi mematikan dengan serius. Dalam dunia nyata, kalau semua anggota emosional seperti Rafael, tim pasti meledak. Pasti hancur dari dalam sebelum produk pertama dirilis. Bener kan? Sifat bertolak belakang ini tampak kayak resep konflik yang sempurna. Jadi, bagaimana bisa perbedaan ekstrim ini justru bikin ikatan mereka berhasil? Nah, jika kita hubungan ini dengan gambaran besarnya, gagasan bahwa tim yang sempurna itu harus berisi orang-orang sepemikiran, itu sebenarnya ilusi. Oh ya? Ilusi bagaimana maksudnya? Keseragaman itu justru menciptakan blind spot atau titik buta. Mari kita bedah gesekan antara Leonardo dan Rafael dulu. Oke, si bos dan si pemberontak. Kepemimpinan Leonardo itu kan terstruktur, tapi berisiko jadi kaku. Dia itu mutlak membutuhkan letupan emosi Rafael untuk menguji batasannya. Karena di lapangan, rencana kertas sering berantakan ya? Tepat sekali. Rafael itu semacam alarm yang konstan menantang otoritas. Secara tidak langsung, dia memaksa Leo untuk tidak sekedar jadi bos yang suka menyuruh. Tapi berevolusi jadi pemimpin yang mau mendengar intuisi di lapangan. Betul, konflik internal mereka berdua itu sebenarnya adalah sistem check and balance. Saling menyimbangkan ya. Lalu, bagaimana dengan dinamika Donatello dan Michelangelo? Kalau secara logika kan, Mikey ini cuma merusak konsentrasi Donatello. Di permukaan memang kelihatannya begitu. Donatello itu logika dingin yang memecahkan kode keamanan tinggi. Ya, otak rasional di tim. Tapi, logika kalkulatif Donatello itu sangat rentan membuat tim beroperasi seperti mesin paramiliter tanpa perasaan. Disitulah Michelangelo berperan sebagai penyeimbang. Menyuntikkan empati dan kepolosan gitu. Tepat, tanpa jiwa santai Michelangelo, mereka berempat akan kehilangan alasan kemanusiaan mereka. Mengapa mereka harus repot-repot melindungi dunia? Wow, saya baru sadar. Ini kayak potret hiperbolis dari dinamika keluarga kehidupan nyata ya. Benar, di meja makan keluarga Anda pasti ada yang terlalu analitis, ada yang gampang tersinggung, ada yang mencoba mengatur, dan ada pelawaknya. Perbedaan sifat yang sering bikin berantem kecil itu justru yang bikin mereka rekat sebagai kesatuan kuat. Tepat sekali, ikatan persaudaraan ini sangat solid di dalam, tapi harus teruji di luar. Benar, karena dunia luar di cerita ini bukan taman bermain. Ancaman yang mereka hadapi jauh lebih gelap dari kehangatan rumah mereka. Musuhnya kan Shredder dan Foot Clan. Sindikat kejahatan pembunuh bayaran yang sangat brutal. Dan latarnya selalu di gang kumuh yang gelap atau atap gedung pencakar langit di tengah hujan deras. Sangat gritty dan serius. Jadi, apa arti dari semua ini? Kontras suasana ya maksudnya? Iya. Kenapa cerita ini menempatkan karakter dengan ikatan hangat ke latar belakang yang begitu kelam dan brutal? Bukankah itu sangat kontradiktif? Di cerita tersebut. Terutama kelakar santainya Michelangelo. Saya tadinya mikir itu murni fanservice sih. Biar anak-anak nggak ketakutan nonton ninja berantem. Kebanyakan orang berpikir begitu, tapi tidak. Humor dalam narasi ini bukanlah sekedar comic relief murahan. Humor itu adalah mekanisme pertahanan diri. Sebuah coping mekanisme ya? Betul, yang mutlak diperlukan. Bayangkan keseharian remaja-remaja ini. Mereka konstan menghadapi kekerasan ekstrim, ancaman kematian, dan kekejaman dari sindikat bayangan. Kalau mereka merespons kegelapan Foot Clan dengan keseriusan yang setara, mental mereka pasti habis tergerus. Tepat. Jika kebrutalan musuh itu dibiarkan meresap ke pikiran mereka tanpa penawar, mereka akan cepat berubah jadi monster pembunuh yang sama dinginnya dengan musuh mereka. Wah, berarti waktu Mikey melontarkan lelucon konyol di tengah pertarungan,
Saat dia melempar candaan tentang topping pizza sambil menghindari sabetan pedang, dia sebenarnya sedang menetralisir teror. Humor itu cara mereka mempertahankan kewarasan. Benar. Lelucon dan saling ejek antar saudara di tengah bahaya, itu adalah cara mempertahankan kemanusiaan dan kehangatan mereka, agar tidak tenggelam dalam kebrutalan. Ini mengingatkan saya pada profesi nyata yang penuh stres, kayak dokter UGD atau petugas pemadam kebakaran. Atau tentara di medan perang. Oh, yang sering punya selera humor sangat gelap ya? Iya, mereka sering bercanda di tengah situasi yang bagi kita orang awam tuh mengerikan sekali. Lelucon mereka bukan berarti mereka meremehkan nyawa. Tapi humor itu jadi pelampung darurat supaya mereka tidak kena PTSD parah. Betul, mereka sedang melindungi jiwa mereka sendiri. Analogi yang brilian. Musuh boleh saja melukai cangkang fisik kura-kura ini, tapi selama mereka bisa tertawa lepas bersama, jiwa mereka tidak akan pernah hancur. Tawa itu deklarasi bahwa mereka tidak tunduk pada kegelapan ya. Tepat sekali. Tapi sayangnya, kegelapan dan ancaman itu tidak cuma dari pedang musuh. Ya. Dunia luar tidak hanya berisi Foot Clan. Masyarakat manusia di kota itu juga jadi masalah besar. Dan ini membawa kita pada konflik eksistensial terbesar mereka. Keharusan menyembunyikan identitas dan adaptasi di dunia manusia. Ironi sang pahlawan yang harus bersembunyi di depan mata. Coba deh, untuk Anda yang mendengarkan saat ini, mari kita berempati sejenak. Bayangkan Anda ada di posisi mereka. Merasakan beban psikologis mereka. Iya, bayangkan Anda punya kemampuan bela diri tingkat tinggi. Anda tiap malam menyelamatkan kota, mempertaruhkan nyawa membersihkan sindikat kriminal. Anda pahlawan kota itu. Tapi balasannya tidak sepadan. Sama sekali tidak. Anda dihukum semesta untuk hidup sembunyi di gorong-gorong bau. Anda tidak pernah dapat pengakuan publik. Tidak ada medali dari wali kota. Dan ironi terbesarnya, warga yang Anda lindungi justru akan menolak Anda. betul. Kalau manusia yang Anda selamatkan itu melihat wujud asli Anda, mereka bakal menjerit, menelpon polisi, dan menolak Anda mentah-mentah. Gimana rasanya jadi pelindung yang ditolak oleh dunia? Sangat tragis. Dan disinilah letak simpati terbesar bagi penonton. Ini melampaui cerita action biasa. Ini menjadi narasi tentang alienasi. Keterasingan dari dunia luas. Betul. Usaha mereka beradaptasi mengonsumsi budaya manusia, cinta pizza, pakai bahasa slang, sambil terus menjaga rahasia, itu sebenarnya cerminan dari perasaan banyak orang di dunia nyata. Maksudnya perasaan terasing secara sosial? Ya, berapa banyak dari kita yang merasa harus memakai semacam topeng agar bisa bertahan dan diterima di masyarakat. Oh, menyembunyikan kelemahan atau keanehan diri gitu? Tepat, banyak individu merasa harus menekan siapa diri mereka sebenarnya. Dan kura-kura ini secara harfiah tidak bisa melepas topeng mereka di depan publik tanpa memicu kepanikan. Mereka hanya bisa benar-benar membuka topeng itu saat turun kembali ke selokan ya. Saat bersama orang terdekat mereka, saudara-saudara mereka. Ruang aman satu-satunya di seluruh dunia. Luar biasa. Saya nggak pernah menyangka premis yang saya anggap konyol waktu kecil ternyata sedalam ini. Mari kita rangkum intisari eksplorasi hari ini. Silahkan. Teenage Mutant Ninja Turtles itu bukan sekedar tontonan aksi bela diri yang unik. Berdasarkan retrospektif Shadows and Shells, ini adalah masterclass tentang psikologi. Tentang menyatukan perbedaan individu melalui ikatan persaudaraan yang solid. Di bawah bimbingan guru yang tepat tentunya. Dan bagaimana kehangatan keluarga serta humor menjadi perisai utama untuk menghadapi dunia luar yang gelap dan mengasingkan. Benar. Sebuah studi karakter yang sangat relevan. Dan kenapa Anda yang mendengarkan harus peduli? Karena dunia luar kita kadang-kadang terasa persis seperti gang gelap kota itu. Penuh tekanan dan penolakan. Yang bisa mengikis kewarasan kita. Makanya kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menemukan tim kita sendiri. Keluarga yang menerima sifat ganjil kita. Dan pentingnya tertawa menghadapi kerasnya hidup. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk direnungkan oleh pendengar. Ini ditarik murni dari esensi logis ceritanya. Silahkan, ini pasti menarik. Kita tahu zat mutagen itu memberi mereka wujud dan kecerdasan manusia. Tapi, bayangkan sejenak jika Master Splinter tidak pernah ada di sana bersama mereka saat mutasi terjadi. Wow, bayangan kura-kura itu sendirian, tanpa arah? Iya, tanpa figur guru yang mengarahkan mereka jadi ninja, disiplin, tanpa sosok yang mengajarkan arti keluarga, apakah zat mutagen itu pada akhirnya hanya akan menciptakan 4 monster buas yang berkeliaran menebar teror di gang gelap? Itu perspektif yang menakutkan, tapi sangat masuk akal.
Apakah ini membuktikan bahwa bukan kemampuan luar biasa kita yang mendefinisikan siapa kita, melainkan siapa yang membimbing kita saat kita sedang bertransformasi? Merinding saya mendengarnya. Benar-benar pemikiran yang dalam untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani penelusuran mendalam kita hari ini. Selalu menyenangkan membedah hal seperti ini. Pastinya. Selamat melanjutkan aktivitas, dan pastikan Anda tetap menemukan sesuatu untuk ditertawakan hari ini. Persis seperti Michelangelo. Sampai jumpa.